Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas Sulbula. Saya berasal dari Bandung. NIM saya 1192020 Saya kelas 3D, PAI 3D. Di sini saya kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang hukum dan prinsip perkembangan peserta didik. Yang kita ketahui bahwasanya minggu kemarin kita telah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan. Di sini kita karena di sini ada bersangkut paut dengan perkembangan, maka kita kembali lagi menjelaskan tentang perkembangan. Pengertian perkembangan. Nah, di sini pengertian perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik atau jasmani maupun psikis atau rohania, menuju kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Dengan prinsip dan hukum perkembangan, ada beberapa tokoh yang mengutip atas hukum-hukum dan prinsip perkembangan. Saya ambil satu, yakni Harlock, yakni ia menyatakan prinsip perkembangan ada 9, namun yang saya ambil di sini ada 8. Ada 8 poin. Dari 8 poin tersebut yang saya akan terangkan ada 4 poin. Selanjutnya 4 poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada poin pertama ada dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Prinsip pertama dalam perkembangan adalah sikap kritis. Banyak ahli psikologi menyatakan bahwa tahun-tahun prasekolah merupakan tahapan penting. Pada usia ini diletakkan struktur yang kompleks yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Jadi, perkembangan di sekolah atau di rumah itu sangatlah penting bagi peserta didik, karena untuk mengetahui sesuatu yang belum ia tahu di kehidupan, maka sangatlah penting bagi guru atau orang tua mengajarkan kepada peserta didik atau anak-anaknya untuk berbuat dalam kebaikan. Di sini saya akan memberikan contoh, yakni permisalan, yakni adalah penggunaan tangan kanan atau kiri. Dengan latihan yang diberikan orang tua dan guru, anak akan dapat menggunakan tangan kanan lebih baik dari tangan kirinya. Gitu. Jadi, anak atau peserta didik mengetahui bahwasanya tangan kanan itu lebih baik dari tangan kiri untuk memberi sesuatu kepada teman atau yang lebih besar daripada anak atau peserta didik tersebut. Kemudian ada poin yang kedua, yakni mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Misalnya perkembangan motorik akan mengikuti hukum arah perkembangan, yaitu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir di kaki. Dalam permisalan ini, yakni motorik. Motorik yakni jadi segala sesuatu yang akan dilakukan peserta didik mulai dari kepala, yakni mulai dari pikiran yang menuju ke badan atau kaki atau tangan. Jadi semua pergerakan yang dilakukan oleh peserta didik atau suatu anak
itu mulai dari kepala atau dari pikiran yang menuju kepada badan, tangan, kaki, dan seterusnya. Poin yang ketiga di sini ada semua individu itu berbeda. Tiap individu berbeda perkembangannya meskipun pada anak kembar. Anak-anak penakut tidak sama reaksinya dengan anak-anak yang agresif terhadap satu tahap perkembangan. Sebab itu, perkembangan pada setiap manusia berbeda-beda bentuk individualitas. Jadi setiap orang atau setiap manusia mempunyai perkembangan yang berbeda meskipun anak kembar. Jadi setiap orang berbeda satu dengan yang lain tentang terhadap perkembangan seseorang tersebut, sehingga terbentuklah individualitas. Walaupun pola perkembangan sama bagi anak, mungkin di sini perkembangan dengan pola perkembangan itu berbeda. Jadi yang tadi saya sebutkan itu perkembangan saja mempunyai sifat yang tidak berbeda dengan satu yang lain. Tapi di sini pola perkembangan itu mempunyai kesamaan bagi semua anak. Nah, setiap anak akan mengikuti pola yang dapat diramalkan dengan cara dan kecepatannya sendiri. Beberapa anak berkembang dengan lancar terhadap langkah demi langkah, sedangkan anak yang lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak. Pada anak lain terjadi penyimpangan. Nah, di sini jadi setiap anak itu mempunyai pola perkembangan yang sama. Jadi tergantung bagaimana cara dan kecepatan anak tersebut mengikuti pola-pola yang diramalkan atau yang ditetapkan. Jadi setiap anak itu mempunyai pola perkembangan sama. Tapi bagaimana cara dan kecepatan seorang anak tersebut mengetahui atau mengikuti pola yang dapat diramalkan atau diketahuinya. Yang poin yang keempat, di sini ada setiap perkembangan mempunyai karakteristik. Karakteristik tertentu dalam perkembangan juga dapat diramalkan. Ini berlaku baik untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Nah, begitu. Kita ketahui bahwa karakter itu sesuatu yang tidak bisa diubah. Begitupun dengan perkembangan karakteristik seorang anak. Nah, seorang anak mempunyai karakteristik perkembangan itu tidak akan berubah saat satu anak dengan satu lainnya. Peserta didik satu dengan peserta didik yang lain. Ini ada contoh, yakni bayi berdiri sebelum dapat berjalan. Jadi seorang bayi itu berdiri dulu sebelum ia berjalan. Kemudian menggambar lingkaran sebelum menggambar segi empat. Nah, jadi seorang anak yang mungkin masih berkembang dari bayi ke balita atau selanjutnya, itu dia akan menggambar lingkaran terlebih dahulu sebelum selanjutnya ia bisa menggambar segi empat. Pola perkembangan ini tidak akan berubah sekalipun terdapat variasi individu dalam kecepatan perkembangan. Nah, jadi perkembangan karakteristik ini tidak akan berubah sekalipun dari satu anak ke satu anak yang lainnya. Meskipun terdapat variasi individu, meskipun mempunyai cara-cara atau cara-cara tersendiri untuk berkembang, namun sebagai kita ketahui, perkembangan karakteristik itu tidak akan berubah orang satu kepada orang yang lainnya. Sebagaimana kita contoh tadi, bayi berdiri sebelum dapat berjalan, gitu. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya dapat
paparkan kepada teman-teman. Mungkin di poin kelima sampai selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yakni Muhammad Ibnu Akil. Kepada saudara Ibnu Akil, waktu dan tempat kami persilahkan. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Setiap tahap perkembangan mempunyai risiko beberapa hal yang dapat menyebabkannya, antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial, sehingga pola perkembangan anak tidak menarik tapi datarnya, artinya tidak ada peningkatan perkembangan. Pada saat itu dapat dilakukan bahwa anak sedang mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Peringatan awal adanya hambatan atau berhentinya perkembangan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh, orang tua, guru, atau pengasuh lainnya untuk segera mencapai penyebab dan memberikan simulasi yang sesuai. Dan yang keenam, perkembangan dibantu rangsangan. Perkembangan akan berjalan sebagaimana, misalnya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Misalnya semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, semakin cepat anak-anak belajar berbicara. Pengalaman penulis dengan seorang anak yang malas berbicara. Ketika penulis menjadi guru, anak berusia 5 tahun tersebut setiap hari penulis menanyakan kabarnya atau menanyakan nama-nama benda kepadanya. Menjelang tamat taman kanak-kanak, anak tersebut mulai senang berbicara. Dan yang ketujuh, perkembangan dipengaruhi oleh perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik. Anak-anak ada yang hidup dalam budaya yang membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap untuk anak-anak laki-laki dan perempuan akan berpengaruh terhadap perkembangan. Anak perempuan akan memilih mainan yang lebih sedikit membutuhkan kemampuan fisik, sehingga pertumbuhan fisiknya tidak sekuat fisik anak laki-laki. Anak laki-laki dituntut untuk tidak cengeng seperti anak perempuan, sehingga anak laki-laki menjadi lebih tegar dan pemberani dibandingkan anak perempuan, karena tugasnya lelaki tidak tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, para pemirsa yang sedang menonton video ini, saya akan menambahkan penjelasan, melengkapi penjelasan dari teman-teman saya mengenai prinsip dan hukum perkembangan. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam perkembangan itu ada yang disebut hukum. Maksudnya bagaimana? Jadi dari si anak dalam masa perkembangannya itu ada sebuah aturan-aturan yang berlaku ternyata. Dan aturan ini bukan dibuat oleh manusia, tetapi
dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa dikatakan sunatullah begitulah. Seolah-olah dalam perkembangannya itu ada hukum tertentu, ada aturan-aturan tertentu yang mana manusia tidak bisa mencampurinya begitu. Nah, apa saja hukum-hukum yang ada dalam perkembangan? Yang pertama ada hukum konvergensi. Pencetusnya yaitu William Stern. Beliau mengungkapkan bahwa ternyata ada dua aspek atau dua faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu pembawaan dari dirinya juga oleh lingkungannya, dan dua faktor ini bisa sama-sama kuat, bisa juga dominan salah satunya. Contoh, kita mengajarkan kepada anak itu sebuah burung atau seekor burung. Nah, itu akan berbeda ketika kita mengajarkan anak kepada anak yang biasa dan kepada anak yang memiliki kekurangan Down syndrome misalkan. Dan itu akan berbeda perkembangannya. Nah, itu dari sisi pembawaan lebih dominan. Lalu ada dari sisi lingkungan yang lebih dominan. Kita ambil contoh misalkan bapak ibunya seorang musisi, tetapi si anak karena lingkungannya itu semua, teman-temannya itu semua adalah pemain bola, maka si anak lebih cenderung suka kepada main bola. Nah, itu lingkungan yang mendominasi, walaupun dia mempunyai bakat untuk menjadi seorang musisi begitu. Lalu yang kedua ada hukum tempo perkembangan. Setiap anak individu memiliki kecepatan perkembangan tersendiri. Jadi dalam hukum tempo perkembangan, si anak itu mempunyai temponya masing-masing dalam perkembangan. Contohnya begini, kan ada anak yang usia sekian ini udah bisa berbicara, tapi anak yang lain ini belum bisa berbicara usia sekian. Usia sekian udah bisa berjalan, tapi si anak ini belum bisa berjalan. Nah, itu setiap anak itu punya temponya masing-masing. Walaupun nanti ada kadarnya ya, ada batasan waktunya begitu. Kalau lebih dari batasan waktu itu berarti bermasalah si anak. Lalu ada hukum masa peka. Nah, ini dicetuskan oleh Prof. Hugo de Vries, memperkenalkan masa peka ini dalam ilmu biologi. Jadi begini, dalam masa peka, si anak itu dalam masa perkembangannya ternyata memunculkan tanda-tanda bahwa dia itu sudah bisa sesuatu begitu. Kita ambil contoh aja. Dalam berlari atau berjalan misalkan. Nah, anak usia 10 bulan, kita katakan usia 10 bulan, itu si anak udah mempunyai tanda-tanda bahwa dia itu sudah bisa berjalan. Nah, beda dengan anak yang usia 2 bulan, 1 bulan, itu tidak mempunyai tanda-tanda dia bisa berjalan. Nah, itu yang disebut masa peka. Jadi masa peka untuk berjalan itu kurang lebih usia 10 bulan. Dan si anak itu kita harus mengembangkan cara berjalan itu pada usia 10 bulan. Karena sudah terlihat tanda-tandanya bahwa dia sudah bisa berjalan. Beda dengan anak yang usia 2 bulan atau 1 bulan itu, dia tidak mempunyai tanda-tanda, bahkan untuk telungkup atau duduk saja kan masih kurang begitu. Lalu ada hukum rekapitulasi yang diinisiasi oleh Stanley Hall, bahwa menurut dia bahwa ternyata apa yang si anak lakukan itu ternyata sudah ada atau kegiatannya sudah dilaksanakan oleh orang-orang dewasa pada zaman dahulu atau hari ini. Contoh, kan si anak itu suka memelihara binatang, katakan suka memelihara binatang. Nah, itu kan dalam kegiatan sehari-hari itu kan sudah ada begitu. Dalam masa dahulu atau masa sekarang, orang-orang dewasa itu sama memburu binatang, menangkap binatang, dan lain sebagainya.
namun coba susunan nama ada teh anyang-anyangan, budak anyang-anyangan lah, udah dokteran misalkan, kan ada dokter aslinya gitu. Dan si anak itu seolah-olah dia menjadi dokter gitu, dalam mereka pun seolah-olah dia menjadi majikannya. Nah itu dalam hukum rekapitulasi Stanley Hall. Ada hukum bertahan dan mengembangkan diri. Jadi si anak itu mempunyai dalam perkembangannya ya, dalam perkembangannya mempunyai sisi bertahan juga mengembangkan diri. Contoh, ketika anak lapar itu dia akan menangis. Si anak ingin sesuatu itu dia akan menangis. Nah itu adalah faktor bahwa dia sedang bertahan diri begitu. Cara dia bertahan diri itu dengan cara menangis. Ada juga mengembangkan diri. Si anak itu senang sesuatu, senang melihat lingkungannya, senang mengeksplorasi diri, mengeksplorasi sekitarnya, kepo dan lain sebagainya. Itu adalah hukum bahwa perkembangan anak itu mengembangkan diri begitu. Lalu ada hukum irama atau ritme. Jadi si anak itu ketika dalam berkembangnya mempunyai iramanya tersendiri. Contoh, si anak itu sedang senang-senangnya berjalan, misalnya belajar berjalan. Nah, pada belajar membacanya dia akan kurang gitu. Minatnya dalam belajar membaca itu akan kurang karena dia sedang semangat-semangatnya untuk belajar berjalan. Jadi ketika dia minat sesuatu, maka yang lainnya akan turun begitu si anak itu. Ini sangat penting kita pahami minat si anak itu sekarang sedang ingin belajar apa begitu. Kadangkala kita sebagai orang dewasa tidak memahami si anak kekeh yang diajar jalan, tapi kita hayang si anak teh kudu bisa maca gitu misalkan. Nah ini ya nanti akan ada masalah, akan ada klaim kesananya. Semangat si anak jadi turun, semangat si anak jadi down begitu. Bahkan nanti kesananya si anak tidak bisa semangat lagi dalam belajar. Dan hukum-hukum ini senada dengan beberapa tokoh seperti Syamsuddin dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pemirsa, rekan-rekan semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bisa jadi pencerah atau penambah wawasan bagi kita semua. Mohon maaf karena videonya kurang maksimal dari kami, dikarenakan waktu yang sangat terbatas dan juga ketersediaan fasilitas juga yang terbatas. Saya Muhammad Firul Ghifari mewakili kelompok 2 ini, kelompok 1 ini bersama Ilyas dan juga Ibnu mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.